Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan memberikan tips bagaimana sih cara memilih HP yang bagus. Pastinya teman-teman bingung dong jika teman-teman ingin membeli HP, tapi bingung nih, banyak merek, banyak warna, pengen warna merah atau warna silver atau hitam, ya kan? Desainnya gimana, modelnya bagaimana, merek apa, berapa RAM. Jadi bingung nih. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, kita membeli HP itu disesuaikan dengan kebutuhan HP tersebut. HP itu kita butuhkan sekedar buat permainan, buat gamers lah ya, atau kita buat bekerja laporan ya. Biasanya kalau orang kerja kan HP itu penting banget buat laporan di grup, atau buat sekedar selfie atau buat dagang online, atau banyak lah ya HP kegunaannya ya. Apalagi zaman sekarang itu tidak lepas dari HP ya kan. Jadi teman-teman bingung nih. Nah, ada beberapa tips yang harus kita perhatikan dalam membeli HP. Yang pertama itu kita melihat chipset yang digunakan. Chipset apa itu chipset? Jadi chipset itu mesin yang ada pada HP Android ya teman-teman. Apa ya? Jadi bentuknya tuh di dalam HP ya, kotak kecil. Biasanya itu kalau HP jadul kan bisa dibuka tuh baterainya ya. Nah, ini ada di sebelahnya. Jadi kayak tembaga warna kuning gitu ya. Itu chipset. Tahu lah ya teman-teman. Atau dalam komputer itu disebut juga SoC, System on Computer. Jadi itu mesinnya komputer. Jadi kalau komputer kan besar. Nah, ini mininya. Jadi bentuknya kecil di dalam HP Android, tapi memiliki fungsi lebih banyak dari SoC yang ada pada komputer. Kalau teman-teman yang udah pernah bongkar komputer atau tahu komputer lah ya, itu tahu lah SoC ya, mesinnya itu loh yang ada pada HP dan komputer itu sedikit hampir sama ya, sama malah fungsinya itu sama, cuman diperkecil lagi. Nah, ini namanya chipset. Kalau di HP itu namanya chipset, kalau di komputer itu namanya SoC ya. Tapi chipset itu memiliki fungsi lebih banyak dari komputer ya, yaitu mengontrol CPU, grafis melalui GPU, memori, USB, modem LTE. Pokoknya banyak, pokoknya lebih canggih HP ya dari komputer. Nah, chipset yang digunakan pada HP itu ada dua jenis, yaitu Snapdragon dan MediaTek. Kalau Snapdragon itu SoC yang dibangun berdasarkan ARM, yaitu ada beberapa jenis. Ada yang dari seri 200, mulai dari 200 series, 400, 600, 800 ya. Sedangkan yang kedua itu ada MediaTek. MediaTek itu dari perusahaan Taiwan. Itu pengembangan chipsetnya ini, yang kalau MediaTek itu produknya lebih murah dibandingkan chipset yang lain ya. Ya pokoknya itulah mesinnya. Itu yang pertama. Nah, lepas dari chipset, yang kedua,
Kamera. Jadi yang kedua, tadi yang pertama kita kita lihat chipset yang digunakan ya. Yang kedua, kualitas kamera. Nah, kualitas kamera penting nih teman-teman. Karena salah satu fungsi kamera itu kan mendokumentasi kenangan, ya kan? Jadi kalau kenangan sebaiknya yang bagus dong, ya nggak? Jangan ngeblur, seenggaknya mukanya dipercantik atau biar bening atau apalah. Jadi nggak, yang bagus lah ya, mungkin buat kenangan berapa tahun ke depan. Jadi ini penting banget kamera. Yang kedua, menentukan kualitas kamera. Jadi pilih kamera yang megapikselnya itu cocok, disesuaikan dengan aktivitas agar lebih mudah dalam pengambilan gambar. Ya. Yang ketiga, kemampuan baterai. Baterai menjadi faktor penting loh ya dalam pemilihan HP. Jadi semakin besar kapasitas pada baterai, semakin besar juga HP yang digunakan. Jadi HP-nya kecil, pasti kapasitas baterainya kecil, cepet habis, cepet lowbat, ya kan? Jadi kapasitas baterai yang digunakan, sebaiknya kita pilih itu 3000 mAh. Itu bagi programmer ya. Bagusnya lagi kita pilih yang memiliki kapasitas 5000 mAh. Oke. Itu baterai ya. Jadi bagi gamers, kalau kita beli HP buat anak kita tuh buat main game, paling enggak kita beli yang baterainya tahan lama. Jadi enggak baru main game baterainya low, wah lari lagi perang, lagi asik-asik, lagi ini tiba-tiba lowbat. Jadi kita yang seperti saya bilang tadi, kita disesuaikan dulu dengan kebutuhan. Jadi kebutuhannya yang paling mendesak itu apa? Misalkan ibu-ibu ya buat dagang online, paling nggak pilih memori yang besar, atau buat permainan, atau buat kerja ya. Makanya tadi kan disebutkan. Jadi itu tadi baterai. Yang keempat, kapasitas penyimpanan atau memori internal ya. Jadi jika kapasitas penyimpanannya itu besar, kita juga bisa mengunduh atau mendownload aplikasi lebih banyak di HP kita ya. Jika kapasitas memorinya itu kecil dan kita misalkan kita download semua aplikasi, apa aja kita download, kita tidak memperhitungkan memori yang ada, jadi nggak seimbang. Ibarat embernya kecil diisi air banyak, nggak muat kan ya. Begitu pula dengan HP, kita menginginkan aplikasi banyak, download aplikasi ini itu, tetapi kita tidak memperhitungkan berapa sih memori yang ada, berapa penyimpanan internalnya. Jika tidak seimbang, itu membuat HP kita menjadi lambat, buat download apa juga lambat, buat permainan lambat, jadi buat apa aja lambat, dan HP menjadi panas. Makanya jangan heran HP panas padahal nggak di charge, kok HP bisa panas ya. Itu salah satunya penyimpanannya kecil, jadi wadah itu tempatnya kecil, tapi kapasitas aplikasinya itu yang diunduh, yang download tuh banyak, jadi nggak muat ya.
Terus yang kelima, pemilihan RAM. RAM yaitu bagian yang menjalankan aplikasi. Jadi hampir sama dengan memori internal, RAM juga berperan penting dalam banyak sedikitnya aplikasi yang akan kita unduh. Jika RAM-nya kecil, jadi yang aplikasi yang kita unduh juga jangan banyak-banyak ya, sedikit aja gitu loh. Karena jika antara RAM dan aplikasi itu tidak seimbang, maka ya tadi HP cepet rusak, cepet lowbat, cepet, pokoknya tidak berfungsi sesuai sebagaimana mestinya ya. Jadi RAM harus disesuaikan, aplikasi harus disesuaikan dengan RAM yang ada ya. Sebaiknya kita itu memilih RAM minimal 2 GB ya. Itu minimal 2 GB atau disesuaikan dengan kebutuhan. Tapi itu minimal 2 GB. Yang keenam, desain. Desain penting loh teman-teman. Fisiknya. Jadi desain itu menentukan fisiknya ya. Bagus atau tidaknya handphone yang dimiliki oleh si pengguna ini. Wah, kameranya ada 4, ada 3, ada 2. Wah, ini berarti HP mahal nih, HP bagus nih ya. Meskipun nggak selalu yang kameranya 3 itu HP mahal atau apa, kan sekarang kan banyak tiruan juga ya. HP banyak tiruan. Cuma kan biasanya kalau orang tahu merek, orang tahu model, itu kan biasanya tahu nih. Dilihat dari desain aja udah tahu warnanya silver atau silver atau apa gitu, kan tahu nih, wah ini merek ini nih, merek ini nih, wow HP-nya bagus nih. Jadi desain itu biasanya menentukan derajat apa ya, bukan derajat sih, jadi menentukan identitas si pemilik HP tersebut gitu ya. Dan juga warna. Biasanya desain itu juga sekarang kan banyak ya, bagus juga. Sensor keamanan. Jadi ada juga yang sekarang model HP sekarang kan ada sensor keamanannya, itu pakai sidik jari di belakang, di samping kan ada tuh, di samping ya. Jadi macam-macam lah. Jadi yang keenam itu desain. Desain termasuk juga warna juga ya, warnanya bagus apa, matching apa gitu ya. Yang ketujuh, sistem operasi atau OS. Jadi sistem operasi pada Android ini menentukan aplikasi HP yang akan berjalan dengan baik dan menyala. Jadi semakin tinggi versi pada sistem operasi, maka fitur yang ada juga akan semakin bagus, semakin baru. Jadi kalau bisa nih, kita memilih HP itu yang sistem operasinya versi terbaru. Jadi jangan versi lama ya. Yang kedelapan, layar yang besar nih. Jadi yang 8 itu penting juga ya, menentukan layar yang besar. Apalagi buat gamers nih, buat gamer. Jadi semakin besar layarnya, pandangan kita juga akan semakin luas. Main gamenya juga lebih enak dong ya. Mau video call juga lebih enak. Mau selfie juga lebih luas, lebih enak lah ya, layarnya lebih besar. Dan yang ke-9 itu koneksi pada internet. Nah, HP yang bagus, yang cepat connect dengan internet, dengan wifi ya, itu HP yang
5G ya, atau 1 2 3 4 5 5G, bukan udah nggak 4G lagi, 5G ya. Beda nih, ada 2 HP, memiliki 2 HP nih. Yang satunya HP meskipun Android tapi agak lumayan versi lama lah. Nah yang kedua ini sudah 5G. Jadi mana yang lebih cepat connect dengan internet, mana yang lebih cepat connect dengan wifi? Yaitu yang 5G. Jadi kalau bisa itu yang sudah 5G. Jadi kita enak ya, ada 2 HP. Yang satunya, loh kok yang ini kok nggak nyambung-nyambung nih wifi? Ya jelas yang ini HP-nya versi lama, dan sedangkan yang satunya itu sudah versi terbaru. Ya jelas lebih cepat yang HP yang sudah 5G. Jadi jangan heran, loh sama-sama nih wifi-nya ini nih, kata sandinya sudah benar nih, kok nggak nyambung-nyambung, kenapa nih? Ya karena itu tadi. Oke, nah itu saja tips dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata salah, dan diambil saja baiknya. Kalau jika yang tidak baik ya udah tidak usah diambil ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.